Kalau kita meninggal dunia ikhwah, wallah ayat Al-Quran nih, ya. Orang-orang yang meninggal mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikan aku di dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Saya berharap bisa kembali ke dunia untuk beramal saleh saja. Enggak ada orang meninggal ikhwah, akhwat sekalian berharap kembali untuk naikin mobilnya yang mewah. Sudah enggak ada itu. Berharap kembali kepada istrinya yang cantik, suaminya yang gagah, mobilnya yang bagus, rumahnya yang besar, ranjangnya yang mahal, spraynya mau ganti apa besok, orang sudah mati nggak ada lagi itu. Selalu harapannya bagaimana saya bisa kembali ke dunia beramal saleh, itu saja. Itu yang kita butuhin, bukan yang lainnya, gitu kan? Maka semestinya kita harus lebih fokus ke masalah amal-amal saleh ini. Itu yang harus kita pikirkan. Komunitas Islam, Muslim, bagaimana dengan hadis berlepas diri dari orang yang tinggal di negara kafir? Apakah di Inggris misalnya, di sana komunitas Muslim terutama salaf sudah lumayan berkembang. Apakah hadis ini juga terkena pada mereka? Tentu saja, ya hadis ini maksudnya ana bari'um mimma asya baina adhrul musyrikin. Yang kurang lebih artinya saya berlepas diri. Ya, kata Nabi SAW, bagi orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, artinya memang mereka berada di tengah-tengah orang kafir yang mereka tidak bisa beribadah. Kalau anda bisa beribadah, silahkan. Tidak ada masalah. Kan sudah saya katakan ya. Kalau kita hidup di negara-negara non-muslim, memang mereka mayoritas, tapi orang Islam tetap bisa beribadah, tidak terganggu akidahnya, tidak diganggu, silahkan. Nggak ada masalah. Tapi yang menjadi fakta lapangan sekarang, kebanyakan, kalau negara Islam, maka pemimpin-pemimpin Islam itu tidak pernah mengganggu orang non-muslim. Subhanallah, nggak pernah ada sejarah di dunia raja Islam sengaja membunuh masyarakat kafir yang kafir di negara, nggak pernah. Tapi pemimpin non Muslim yang membunuh orang Islam masyarakatnya banyak kasusnya, itu kan? Bukankah sekarang di Angola, di Afrika itu semua masjid dirubuhkan? Semua masjid dirubuhkan sekarang, tidak boleh dianggap Islam agama teroris. Pemimpinnya non Muslim. Sementara di Nigeria, negara-negara Islam yang lain di Afrika tidak pernah tuh hancurin gereja. Gak pernah hancurin, bahkan tempatnya orang Hindu, orang Buddha gak pernah diganggu, dibiarin aja, gitu kan? Di zaman Umar bin Khattab, di zaman para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama, khalifah-khalifah Islam tidak pernah mereka merusak tempat-tempat ibadah, dibiarin sambil didakwain, gitu kan? Seperti itu keadaannya. Kalau anda yakin tidak terganggu dari sisi ibadah, bisa saja kita bebas berdakwah, bahkan makin berkembang Islam, silakan. Nabi SAW waktu mengutus Mus'ab bin Umair ke Yaman, ke Madinah, dan di Madinah ternyata mayoritasnya orang Muslim tadinya. Kemudian setelah beliau berdakwah ternyata jadi berkembang pesat Islam, bahkan menjadi kekuatan negara Islam nantinya. Maka itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting jangan terganggu. Yang sering saya teriak-teriakan di ceramah ini kan, kalau anda tinggal di negara non Muslim, kemudian kita jadi minoritas dan susah sekali ibadah, nggak bisa. Mau izin sholat aja nggak dikasih sama atasannya. Kadang-kadang kemarin ada yang SMS sama saya, WhatsApp sama saya tanya dari Hong Kong, katanya bagaimana hukumnya pada saat saya sedang menghidangkan khamr, minuman keras untuk tuan saya, dan memasakkan babi karena mereka makan babi. Kira-kira saya sebagai ustadz mau jawab apa? Boleh? Kira-kira boleh atau tidak boleh? Jelas saya mengatakan tidak boleh, haram. Nggak mungkin. Kalau saya mengatakan boleh, saya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Haram. Tidak boleh menyentuh daging babi, apalagi masak dan menghidangkan. Minuman khamr, apa kata Nabi SAW? Allah melaknat pembelinya, penjualnya, yang mencatat jadi saksi, gitu kan? Dan yang mendukungnya, semua masuk. Dilaknat semuanya, nggak boleh. Sayang, apa memang anda nggak bisa bekerja kecuali harus bekerja di tempat-tempat yang haram? Tidak boleh. Itu kan? Kalau anda bilang kalau begitu Ustaz berarti larang kami keluar negeri, ya ini tergantung bahasan lain lagi. Kalau darurat, pekerjaan anda darurat, memang tidak bisa lagi hidup kecuali dengan itu, harus hijrah ke negara non muslim, itu lain, bahasanya lain, luas gitu kan. Tapi kalau keadaan begini anda tanyakan kepada saya, halalkah pendapatan seseorang yang kerja jual khamr? Haram. Dari mana halalnya? Khamrnya haram, lalu dihidangkan, kita ikut-ikutan, gitu kan. Saya bekerja di perusahaan di mana klien-klien saya dari berbagai bidang industri termasuk bank, asuransi, leasing, dan rokok. Perusahaan kami membantu para kliennya untuk memperbaiki proses bisnis sehingga produktivitas dan efisiensinya meningkat. Apa hukum bekerja di perusahaan tersebut? Minimal syubhat. Kalau misal memang dia masih punya banyak klien ya,
Di antaranya mungkin kliennya perusahaan rokok, tadi asuransi dan leasing atau perbankan. Mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang masih normal. Berarti dia minimal syubhat gitu kan. Artinya ada pendapatan yang halal, ada pendapatan yang haram. Dan syubhat ini lebih baik dijauhi. Syubhat itu lebih baik dijauhi. Ikhwah sekalian, saya lihat dari pertanyaan ini semua kayaknya masih perlu saya titik beratkan begini. Wallahi ikhwah, yang memberikan rezeki Allah Azza wa Jal. Allah dari langit sana yang menurunkan rezeki, bukan bos Anda, bukan manusia. Gitu kan. Kenapa takut sekali meninggalkan tempat haram? Kalau haram jangan dipertahankan, nggak boleh. Pendapatan haram itu akan menjadi penyebabkan banyak sekali. Bekerja di situ haram, pendapatannya juga kalau dimakan menjadi haram. Bukankah Nabi SAW mengatakan lahmun nabata min suhtin annaru aula bihi? Daging dan darah yang tumbuh dari pendapatan haram, neraka lebih pantas baginya. Bagaimana bisa ikhwah? Coba antum jalan di muka bumi ini, lihat nih, di sekitar kita saja. Saya kemarin subhanallah ceramah di daerah Menteng, diundang ceramah keluarga. Waktu itu subhanallah malam minggu kebetulan, saya lagi tidak ada jadwal, saya ke sana. Pada saat saya parkir, rumahnya mewah, lux, di sekitarnya semua rumah mewah. Pas azan maghrib saya bilang, Pak maaf Pak, saya mau pamit. Sholat ini Ustaz? Enggak, saya sudah azan untuk selalu sholat di masjid. Kalau bapak-bapak sini mau ikut silahkan. Lalu saya masuk, saya cari mana masjid, tanya. Subhanallah, begitu saya masuk mesti ditunjukin. Saya masuk lewat belakangnya rumah bapak itu, semuanya rumah kampung. Rumah-rumah kecil-kecil, mungkin rumahnya itu cuma 3 kali 3 meter, 2 kali, cuman kecil-kecil rumahnya semua penuh. Tapi di daerah Menteng penuh di belakang sampai ke masjid. Masjidnya pun tuh kecil, musola. Mungkin satu saf itu cuma bisa 6 orang, ke belakang juga 6, kurang lebih begitulah. Saya waktu masuk subhanallah, saya lihat orang-orang yang tinggal sekecil itu pun rumahnya. Ada yang lagi bungkus-bungkus gula dijual. Dia cuma jual di komunitas di situ saja. Ada yang jual Indomie, ada yang buat jual kopi dan teh panas. Hidup tuh, gitu kan? Hidup itu mereka. Boleh hidup saja, rumahnya biasa, tetap bisa dagang begitu, biasa saja hidup. Coba lihat tuh, artinya orang-orang banyak yang hidup dengan keadaan seperti itu. Kenapa kita tidak lihat dan coba belajar gitu? Bahwasanya orang hidup kok, tidak harus dengan terikat masalah perusahaan kita yang akhirnya kita anggap kalau saya tidak kerja sini saya nggak bisa. Rezeki biadillah ikhwah sekalian, rezeki biadillah. Allah bukakan rezeki. Saya cuman karena tidak enak kalau saya mau menceritakan keadaan saya pribadi ya. Kalau pengalaman saya pribadi terlalu banyak bukti-bukti nyata subhanallah yang saya hadapin pribadi. Pada saat lagi terdesak dari sisi ekonomi, godaan luar biasa, ada pinjaman yang berbunga, ada yang begini, ada yang begitu, tetap saya tolak, saya komitmen. Sampai pada titik terakhir, titik klimaksnya saya pertahankan, Allah berikan jalan keluar yang tidak masuk di akal ikhwah. Betul-betul tidak masuk di benak saya. Saya ceritakan salah satunya, pada saat saya ada masalah kemarin di Kalibata. Ini untuk diambil ibrah saja. Restoran saya buka 2 tahun 8 bulan. Kemudian saya pertemukan antara omset sama bayar sewa dan ya service charge-nya. Karena di mall ada service charge maka tidak cukup, tidak berimbang. Saya merasa selama hampir 3 tahun tidak mendapatkan keuntungan. Lalu saya berpikir untuk menutup restoran itu. Dan pada saat itu subhanallah saya berpikir restoran itu sudah saya tutup aja deh. Saya jual aja. Mungkin dengan kesibukan dakwah, beberapa ikhwah juga yang saya amanahkan di situ sudah ada yang satu yang sudah niat mau kuliah, udah nggak bisa lagi lanjut. Saya bilang oke lah baik. Selama 3 bulan vakum, nggak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu subhanallah 1 rupiah pun ikhwah saya nggak punya duit. Allah jadi saksi, saya bingung waktu itu bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar nih. Jual restoran pun akan dilelang dalam kondisi murah, restoran itu sudah besar asetnya. Ini gimana caranya, saya nggak punya duit. Mindahin ke tempat lain butuh uang untuk sewa, gitu kan. Membuka lagi butuh uang yang baru untuk membayar sewa yang tertunggak, gitu kan. Tidak dibongkar juga akan dibongkar paksa. Ini kalau ada waktu tentu, sampai waktu tentu, kalau tidak ini akan dibongkar paksa. Subhanallah, godaan luar biasa. Ada yang masuk, saya tidak tahu dari mana, SMS masuk HP saya, pinjaman dengan bunga yang ringan, 250 juta sampai 750 juta. Terus dari banyak perbankan saya nggak tahu, tiba-tiba masuk. Saya tidak pernah iyakan, selalu. Gitu kan. Saya cuma berusaha ikhtiar, berdoa sama Allah, tawarin kepada orang kalau ada yang mau punya saham dengan saya. Subhanallah, pas titik klimaks 3 bulan kemarin, 3 bulan tutup ya sementara, dan saya sudah berpikir mau jual pun sempat saya tawarkan, belum ada yang beli. Saya tiap hari saja berdoa. Di masjid ini saya kedatangan seseorang, jemaah pengajian saya, bukan jemaah pengajian sebenarnya, dia rutin mengikuti ceramah kita ya yang diupload di YouTube dan tinggal di Paris.
Orang Indonesia, orang kita tapi tinggal di sana. Datang selama ini dia selalu kalau saya punya program gali sumur diikut. Ada program kemarin badal haji, ditipin uangnya. Selalu program sosial diikutin sama dia. Subhanallah pada saat lagi dia bilang sama saya SMS, Ustadz saya mau ke Jakarta, saya ingin hadir pengajian Ustadz langsung. Saya bilang baiklah kalau gitu silahkan fadlan. Selesai pengajian kita, waktu itu selesai jam 9 malam, kurang lebih seperti jam-jam seperti ini. Lalu kemudian dia datang sebelah saya belum pernah lihat orangnya. Lalu dia salaman sama saya, dia bilang, Ustadz saya Pak John Firdaus, dia bilang sama saya gitu. Terus saya bilang, oh iya Pak, saya belum paham nih. Dia bilang, saya yang dari Paris Ustadz. Oh antum, terus salaman lah, ngobrol-ngobrol. Sampai ke mobil gitu kan. Saya sempat kasih dia beberapa buku yang biasa saya bawa di mobil. Ini akhi mungkin antum bisa baca-baca di sana sama keluarga dan seterusnya. Sebelum berpisah, dia bilang sama saya, Ustadz saya sempat bawa teman ke Kalibata. Kok saya mau ajak makan tutup tempatnya Ustadz? Oh iya ceritanya ada tunggakan pembayaran yang belum saya bayar dari sewanya karena tidak cukup antara omset penjualan dengan ini. Oh gitu Ustadz ya, kira-kira butuh berapa biaya? Saya bilang mungkin saya butuh sekitar 250 juta untuk memutar kembali restoran ini. Karena butuh ada tunggakan 168 dan saya harus dengan biaya operasional sekitar 250 juta. Rencananya memang saya mau buka saham kalau memang ada yang mau masuk. Dia bilang sama saya tiba-tiba ini cuma mau berpisah di sini di depan masjid ini, dia bilang sama saya, Ustadz kalau Ustadz bilang saya baru saja kemarin masukin anggaran dana saya 400 juta di satu perusahaan. Kalau saya tahu saya akan ikut sama Ustadz. Ya sudahlah akhi, qadarullah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau emang Ustadz mau, saya coba pikirkan nanti saya pertimbangkan. Kira-kira berapa? Saya bilang saya akan buka saham 250 juta itu 10% dari omset antum akan ambil. Karena aset restoran sekarang 2,5 M. Baiklah, dia bilang sama saya gitu. Saya pulang ke Paris ini, hari Senin saya berangkat, saya bicara sama istri, saya langsung kasih berita ke Ustadz lalu saya kasih. Baiklah saya bilang kalau begitu. Dia pulang, subhanallah, saya pikir ya sudahlah, ini mungkin dia mau pertimbangkan lagi. Malamnya, pada malam itu juga, dia tiba-tiba SMS ke saya, dia bilang, Ustadz setelah saya musyawarah sama istri, saya akan transfer ke Ustadz dengan jumlah 250 itu. Supaya bisa bergulir dan saya siap mengambil 10%-nya. Gitu kan, saya sujud syukur kepada Allah, Alhamdulillah ada jalan keluar gitu. Subhanallah saya ke Kalibata, saya bicara besoknya sama GM-nya, saya ngobrol, ini gimana jalan keluar, saya sudah ada duitnya sekarang dan mau diputar. Oh udah gak bisa Pak Khalid, ini kan sudah 3 bulan vakum. Udah gak bisa, harus dibongkar, udah tutup, nggak bisa lagi. Kalau Pak Khalid mau pindah tempat lain silakan, atau mau buka sini kembali harus ganti nama. Baiklah, saya coba kembali kepada Allah SWT lagi berdoa, ya Allah berikan petunjuk, ada apa sebenarnya ini, bagaimana jalan keluarnya. Hati saya subhanallah cenderung untuk keluar, gitu kan. Udahlah mungkin saatnya untuk keluar dari situ karena memang selama ini ada teman-teman saya berikan masukan juga yang sering datang, akhi di sini parkiran susah, akhi di sini kadang-kadang tidak ditahu dan seterusnya. Lebih baik kalau ente keluar. Saya tiba-tiba berpikir mungkin saya keluar deh. Saya iseng aja di condet saya mutar-mutar, coba deh saya cari ruko, mungkin ada. Dengan 250 juta daripada saya bayar ke Kalibata, mendingan saya sewa ruko, mungkin bisa sewa 2 tahun, ya, mungkin 75 juta, 100 juta per tahun, saya bisa dapat 2 tahun, lalu saya coba gulirkan lagi. Dengan izin Allah, di depan rumah, di Jalan Raya Condet itu dekat rumah orang tua saya, ada 1 ruko, 2 ruko disambung, 3 tingkat, dan ruko itu bekas travel haji umroh gitu kan. Pas dipasang spanduknya disewa, dikontrakin gitu kan. Saya langsung tanya, saya telepon, setelah saya tinjau beberapa lokasi, kemudian saya telepon. Dia bilang boleh silakan Bapak lihat, saya lihat ke dalam cocok alhamdulillah 3 lantai itu. Kemudian saya tanya sewanya, ternyata dananya juga mencukupin gitu kan, dananya mencukupin. Lalu kemudian saya mulailah ya proses, saya bayar sewanya, kemudian saya juga proses pemindahan dan insya Allah dalam waktu dekat akan dibuka. Tapi saya melihat dari pelajaran sini ikhwah, bahwasanya jalan keluar dari Allah itu ribuan, jutaan jalan keluarnya. Sabarin aja, nikmatin prosesnya. Setiap penawaran haram, tolak, jangan pernah mau. Dengan izin Allah akan ada jalan keluar. Tidak ada. Kata Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Gitu kan? Jadi tidak ada sama sekali. Subhanallah pada saat itu saya harus bayar sewa 225 juta. Uang sisa 250 juta pada saat itu. Terus kemudian saya sempat telepon ke akh itu lagi, ya, Pak John, semoga Allah jaga beliau. Saya sempat telepon, kemudian saya katakan, akhi, kemarin antum bilang antum sempat masukin dana 450 di 400 di Jakarta itu. Bagaimana kalau antum tarik uang itu, kalau masih bisa, kita gabungin aja. Saham kan per 250 juta itu ada 10%. Antum ambil aja 30% dari semua total omset penjualan nanti. Tidak usah dengan 750, dengan 650 saja. Gitu kan? Dia bilang kalau itu sudah nggak bisa Ustaz. Tapi memang coba saya pertimbangkan deh.
Saya akan coba hubungin teman-teman di Paris ini yang sudah biasa, yang kenal antum, gitu kan. Kalau yang kenal antum mungkin mereka bisa. Baiklah, fadhal. Subhanallah, besok dia SMS lagi ke saya. Ustaz, saya sudah musyawarah dengan istri, ternyata saya punya dana cukup 650, kami yang pegang semua saham itu. Ditransfer uang semua ke saya. Yang tadinya saya dari 1 rupiah tidak pegang duit, masuk uang 650 juta ikhwah, tidak masuk di akal. Gitu. Sesuatu yang tidak masuk. Orang ini saya nggak kenal, nggak pernah ketemu, sekali ketemu di sini, dan sekarang sudah kembali ke Paris. Setiap kali saya bilang akadnya saya akan kirim, baru tadi saya kirim akadnya. Sudah nggak apa-apa Ustaz, saya percaya. Akhi, ini bisnis loh, bisa untung rugi. Sudah paham Ustaz. Orang lain aja banyak bisnis dia rugiin saya nggak takut, apalagi sama Ustaz. Sudah silahkan, alhamdulillah. Saya melihat Allah berikan jalan keluar yang sangat dimudahkan. Yang penting nikmatin prosesnya dan yakin kepada Allah SWT. Jangan takut. Itu kan? Jangan takut. Dan ada banyak kisah seperti ini dalam hidup saya yang saya mungkin sebagian tidak diceritakan gitu kan. Cuma ini tadi saya buka supaya memang bisa ada pengalaman. Karena rata-rata sini karena hanya masalah kekhawatiran saja. Kekhawatiran rezeki yang insya Allah tidak akan ada masalah dalam kehidupan kita. Bagaimana solusi untuk pengusaha muslim jika butuh modal sedangkan bank syariah sendiri pun terlibat riba? Apakah boleh pengusaha muslim meminjam modal kepada bank syariah karena urgensi sudah tidak ada lembaga keuangan murni? Kalau saya sarankan pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, murni, tulus berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Ini luar biasa, banyak sekali kisah berhubungan dengan masalah ini. Yang kedua, coba bicara sama individu. Lebih baik bicara sama individu. Ini pengalaman saya ikhwah. Subhanallah, dari pertama saya buka usaha tahun 2003 saya mulai buat perusahaan Ajwad itu, kemudian saya ekspor kayu gaharu ke Saudi. Belum pernah saya pakai modal dari luar, belum dari instansi perbankan. Alhamdulillah belum pernah. Selama itu saya cuma tawarin kepada jemaah pengajian, kepada keluarga saya, kemudian ada yang ikut satu-satu, mulai dari modal yang ada saya amanahkan, jaga dengan baik, kemudian berputar, Allah berkahi. Akhirnya kemudian baru berkembang ke buka usaha-usaha yang lain. Saran saya coba ke secara individu dan minta kepada Allah petunjuk. Yang kita sayangkan ini ikhwah, kita banyak ini mau berdoa kalau lagi sakit parah, gitu kan, baru berdoa sama Allah. Tapi kalau untuk minta modal, kayaknya nggak mungkin deh sama Allah, gitu kan. Kalau mau minta mobil mewah, kayaknya nggak mungkin sama Allah. Ya, ini semuanya ikhwah, apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun sifatnya. Kalau perlu kancing baju putus, ya Allah coba gantiin yang sama, nggak apa-apa. Minta sama Allah, Allah akan berikan nanti jalan keluar, dapat toko dan bisa dapat yang sama. Gitu kan, itu dengan izin Allah. Jadi jangan terlalu sempitkan ya berdoa sama Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan sehari-hari kita umat Islam juga butuh melakukan transaksi perbankan seperti transfer dan lain. Selain itu masih membutuhkan bank sebagai satu lembaga untuk penyimpanan uang. Bagaimana umat Islam menyikapi hal ini? Sudah saya bahasakan ya. Kalau seandainya kita tidak ada jalan lain dan harus berhubungan dengan itu, kita lakukan, tapi batasi pada hal-hal yang tidak melanggar syar'i. Misal tidak ada bunga misalnya, ya, tidak ada bunga. Ada pendapat ulama sekarang di Timur Tengah yang membahasakan kalau seandainya bolehkah seseorang menggunakan kartu kredit, gitu kan? Sementara memang itu penawaran jasa dan itu dari perbankan ya konvensional. Maka ada pendapat dari ulama Mesir mengatakan boleh saja kalau memang itu fasilitas yang dia mau gunakan dan darurat. Ya dia tidak ada uang, maka dia harus memakainya gitu kan. Tapi dengan syarat tidak boleh kena bunga. Kapan dia kena bunga, maka dia berarti masuk dalam masalah riba. Berarti sensitif sekali. Antum harus bayar tanggal 30, tanggal 31 lewat belum bayar 1 hari, kena 50 ribu. 50 ribu itu sudah riba. Gitu kan? Sudah riba, sangat sensitif. Maka lebih aman tidak dilakukan. Jadi ada pendapat yang begitu, tapi jauh lebih aman seorang muslim menjauhkan dirinya. Allahu a'lam. Kalau memang darurat kita punya bank, punya rekening di bank, nggak masalah. Ya, itu pakai saja. Ya, kalau memang tidak ada bank ribawi Ustaz, ya bank ribawi. Apa boleh buat? Tidak ada yang lain, gitu kan? Saya harus nabung, uang saya nggak mungkin 100 juta, 200 juta saya taruh di kamar, nanti bisa hilang. Misal, saya harus taruh di bank, di kampung saya, di kota saya tidak ada kecuali bank ini. Pakai saja, taruh, jangan ambil bunganya, gitu kan? Selesai, jangan berhubungan dengan masalah ribawiyanya. Tapi kalau sudah ada perbankan syariah, Anda alihkan, ya, seperti itulah. Apakah benar Rasulullah SAW dimakamkan 3 hari setelah meninggal? Nggak benar. Nggak benar. Jadi Nabi SAW meninggal, setahu saya Allah alam pada hari itu juga sudah dimakamkan. Saya meminjamkan uang 5 juta ke teman saya untuk berbisnis jual celana. Lalu saya bilang ke dia bahwa kira-kira akan dapat untung 1,8 juta. Saya bilang akan membagi ke dia 450 ribu. Apakah itu termasuk riba? Saya belum tangkap ini ya. Baik, modal 5 juta, keuntungan 1,8 kurang lebih. Maka saya akan memberikan kepada dia 450 ribu. Apakah itu riba? Enggak, bukan riba. Ya, kalau memang jelas keuntungannya 1,8, jelas sudah dapat
kalau ini untung 1,8 saya akan kasih kamu 450.000, itu bukan riba. Tapi untung atau tidak saya tetap kasih kamu 450.000, itu baru riba. Itu baru riba. Bagaimana hukumnya berjualan di mana ini? Di momen malam tahun baru, karena pada saat itu sangat ramai akan calon pembeli. Kalau penjualan itu memang dasarnya sudah di situ, kita punya sebuah tempat tahun baru atau tidak tetap kita jual, silahkan saja, nggak ada masalah, gitu kan? Tapi kalau tidak, maka ini ada rincian. Kalau seandainya tempat itu memang umum saja, artinya kita tidak berhubungan dengan masalah tahun barunya, emang di depan rumah banyak orang yang lagi ngumpul, kita lagi mau jual kopi, ini masih umum. Ulama mengatakan umum, dia cuma mau menjual kepada orang-orang ini, gitu kan. Tapi kalau sekaligus niatnya untuk merayakan, itu tidak boleh. Kalau mau saran saya, nggak usah. Tidur, bangun sholat tahajud, minta sama Allah rezeki, berzikir, baca Quran lebih baik. Allahu a'lam, jauh lebih baik. Karena begini loh, setiap orang yang berhubungan dengan seseorang atau sesuatu kegiatan pasti berefek. Pasti berefek. Kita masuk ke sebuah lokasi, orang-orang itu lagi majelis ilmu seperti ini. Kira-kira apa efeknya? Minimal kalau dia cuma datang sholat dia bisa mendengarkan, minimal. Atau mungkin dia duduk juga ikut dengar. Kita masuk ke sebuah tempat, orang lagi pada berantem semua. Kita hanya jadi berantem situ karena bingung, gitu kan? Tidak tahu harus buat apa, pasti ada tampiasannya. Orang lagi ngerayain tahun baru, tiup trompet, lagi ngomong, ada orang pacaran, terus kita dagang di situ. Kira-kira ada efeknya nggak? Pasti ada efek. Minimal lihat auratnya orang, minimal dengar trompetnya, minimal ini dan minimal itu. Hanya karena kita mau jual berapa? 100 gelas kopi, gitu kan? Lebih baik di tablik akbar saya aja jual kopi nanti, gitu kan? Insya Allah dapat pahala. Apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila ada perlu diadakan syukuran? Apa ini? Apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila mau pindahan atau sudah pindahan rumah? Apa perlu diadakan syukuran untuk pengajian? Setahu saya tidak usah, nggak perlu. Jadi tidak pernah ada riwayat disebutkan untuk Nabi SAW baru bangun Masjid Nabawi atau Masjid Kuba kemudian buat acara syukuran. Belum ada sebenarnya itu. Jadi ringankan aja saudaraku, ringankan aja, nggak ada masalah. Nggak ada istilah nanti jadi bala, jadi masalah kalau nggak syukuran, nggak ada kok, gitu kan? Tapi kalau seseorang sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mau menyembelih hewan, kemudian memberikan makan orang miskin, mungkinlah. Atau memanggil kerabatnya untuk datang, ini sebagian ulama mengatakan sudah ada. Tapi jangan dianggap bagian daripada syariat ya, karena tidak pernah disebutkan riwayat Nabi SAW pada saat tinggal di rumah beliau atau beliau menikah dengan istri yang baru, beliau pada saat poligami lalu beliau belikan atau siapkan rumah untuk istri yang barunya kemudian dirayakan, tidak ada. Waktu Nabi SAW menikah dengan Sofia, waktu menikah dengan Zainab mantan istrinya Zaid bin Haritha, itu kan, beliau SAW menyiapkan tempat kemudian untuk rumah Zainab, kemudian beliau mengundang sahabat untuk makan saja pada saat itu. Karena ada momen walimanya, ya. Ada memang perintah untuk memberikan makan orang kalau sedang acara pernikahan. Lalu kemudian Nabi SAW sudah selesai, sahabat bubar sudah selesai. Nggak ada momen khusus merayakan karena pindah rumah. Itu makan pun makannya karena diperintahkan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, pada saat beliau sudah pakai baju baru, kata Nabi SAW, ada apa Abdurrahman? Kayaknya kau sudah berubah keadaan kamu. Dia bilang, iya Rasulullah, saya baru menikah dengan wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau kasih? Dia bilang, saya kasih segumpal ya, gumpalan emas, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyad, iklanin walaupun dengan seekor kambing saja. Artinya undang orang, tapi acara perkawinan, gitu kan. Kalau pindah rumah nggak ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Apakah ada doa khusus agar utang-utang cepat lunas di samping belanja dan berusaha? Tentu ada banyak, ada doa. Di buku doa yang saya sering bawa itu ya, mungkin kalau yang penanya belum milikin bisa nanti temuin saya habis pengajian. Ada buku doa, panduan doa itu ada doa dimudahkan dan lunasi utang. Seperti misalnya kata Abdullah bin Abbas, siapa yang membaca doa ini, radhiyallahu anhuma, maka Allah akan lunasi utangnya walaupun memenuhi langit. Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Artinya Allah cukupkanlah aku dengan yang halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghdini bifadlika amman siwak.
dan karuniakanlah aku agar berlepas diri dari semua yang selain engkau. Doa ini termasuk doa melunasi utang. Ada juga Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa galabatid daini wa galabatid daini wa qahrir rijal, gitu kan. Juga dalam riwayat dan dikatakan lupa saya riwayatnya, tapi yang jelas artinya Allah jauhkanlah saya dari semua rasa sumpek dan sedih, gitu kan, sifat penakut, ya, pelit, kemudian kelemah, sifat lemah, ya, dan malas, serta jauhkanlah saya agar jangan sampai terlilit utang. Wadala iddain wa qahrir rijal, dan jangan sampai saya terlilit dengan utang sehingga membuat saya hilang semua semangat hidup saya, dan jangan sampai saya dikuasai oleh orang lain. Nanti bisa ambil di buku itu lebih lengkap. Apakah wanita yang sedang berhalangan tidak boleh masuk masjid walau hanya untuk mengikuti pengajian? Ini khilaf di antara ulama ya, tapi untuk berhati-hati sebaiknya jangan, lebih baik di terasnya, gitu kan. Tapi ada pendapat yang mengatakan memang boleh saja kalau masalah hanya masuk dengan alasan tertentu, yang tidak boleh kalau dia sholat, karena sholat haram bagi wanita haid dan nifas. Jadi lihatlah keadaannya, gitu kan. Bolehkah berkumur dalam berwudu sementara puasa? Karena ada yang bilang makruh. Boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting jangan ketelan, nggak ada masalah. Bolehkah seorang wanita umroh haji tanpa mahram? Bagaimana hukum mahram bayaran yang ada di travel? Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Mohon maaf saya tidak hukum ulangi syar'i yang Ustaz, semestinya idealnya begitu sikap berjalan. kita terhadap saudara, keponakan, ipar yang belum memakai hijab, bahkan cenderung berpakaian seksi? Sudah pernah diingatkan tapi sepertinya belum dihiraukan. Terkadang saya terpaksa menghindar kumpul-kumpul keluarga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misal agar suami tidak melihat aurat mereka. Apakah ini bisa dibenarkan? Bisa saja, nggak ada masalah. Jadi kita boleh tidak mendatangi rumah kerabat, bukan berarti memutus silaturahim pada saat memang mereka sedang melakukan kemungkaran. Ya, buat acara-acara yang dilarang dalam agama, kumpul-kumpul, kelihatan aurat, tapi itu memang ya jelas-jelas ada pelanggaran agama, maka boleh saja kita tidak datang. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa penciptaan takdir manusia telah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sedangkan yang saya dengar dari beberapa perkataan ulama bahwa saat wanita hamil menginjak usia 4 bulan, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat semua takdirnya. Nah, jadi takdir yang diberikan saat berada dalam kandungan ibu adalah sama dengan takdir yang ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Mohon penjelasannya. Iya, tentu saja. Yang dimaksud malaikat sini, ya, malaikat sini mulai menggulirkan dalam kehidupan dia nantinya. Setelah 4 bulan karena sudah ada ruhnya. Sudah ada ruhnya. Jadi 50.000 tahun itu dicatat semuanya kejadian. Yang dimaksud di sini adalah aplikasinya. Mulai 4 bulan di rahim ibu kan sudah ditiupkan ruh. Nah, pada saat ditiupkan ruh berarti sudah mulai digulirkan dalam kehidupan dia takdirnya. Sudah mulai ada denyut kehidupan. Sudah mulai apa makanan apa yang dimakan oleh ibunya nanti disaring masuk ke tubuhnya. Itu sudah mulai takdirnya berjalan. Jadi pengguliran waktu. Aplikasinya. Kantor saya menyediakan fasilitas asuransi kesehatan untuk kesehatan seluruh karyawan. Biaya asuransi sendiri tidak dibebankan ke karyawan. Bagaimana hukumnya menggunakan asuransi tersebut? Sebaiknya dijauhi saja. Allahu alam, yang saya tahu ya, ini kalau mau dengar pendapat saya. Tapi kalau ada ustadz lain yang membolehkan silakan. Kalau saya lebih aman tidak memakai fasilitasnya. Karena masalah asuransi sendiri itu masuk dalam bab syubhat yang sangat jauh. Ya. Bahasan ulama sangat tegas masalah ini. Sama kasus pemerintah berencana untuk mewajibkan BPJS di seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hukumnya Ustaz? Info yang saya peroleh, rakyat yang tidak memilih BPJS tidak bisa memperpanjang SIM. Kalau itu keharusan maka diikutin dalam arti kata, kalau tidak diikutin maka berbahaya, tidak bisa. Diikutin tapi tidak dipakai. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Diikutin tapi tidak dipakai fasilitasnya. Tapi kalau memang ada fatwa MUI, ada ulama yang memberikan tentu yang jauh lebih tahu dari saya, silahkan. Kalau saya pribadi, Allahu alam, saya masih melihat sama dengan asuransi umum, dan sudah mungkin 2-3 kali di pertanyaan saya jelaskan panjang lebar tentang asuransi ya, yang boleh dan yang tidak boleh. Apakah ada hadisnya dalam sebuah majelis ilmu diawali dengan tilawah Al-Quran? Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada. Ya, disebutkan Nabi SAW memulai dengan Al-Quran. Dalam sebuah departemen biasanya akan diberikan jatah dana sejumlah sekian sesuai dengan pengajuan dana dalam waktu 1 tahun. Di akhir tahun dana itu berlebih sehingga dipakai untuk outing karyawan, karena jika tidak habis dana tahun depan dikurangin meskipun nanti akan dilaporkan. Bagaimana itu hukumnya? Bukankah ini juga termasuk perbuatan berlebihan? Ya tidak boleh.
Semestinya dibuat secara untuk dikembalikan. Ya, kalau memang ternyata anggaran diturunkan 100 juta dan kita cuma pakai 700, ya 75 juta misalnya, dan itu memang sudah anggaran rutin, 25 juta dikembalikan. Ya, kalau dia alasan supaya tahun depan tidak dikurangin, ya berarti permasalahannya adalah dia tidak jujur pada saat itu. Dan 25 juta itu tidak layak untuk dibagi, nggak boleh. Nggak halal untuk pegawainya, gitu kan. Hanya dibuat acara-acara yang tidak. Kecuali kalau memang yang memberikan dana instansi pemerintah sendiri ataupun individual, memang mengatakan pokoknya ini semua untuk pegawai, terserah bebas mau diapain sisanya, itu lain. Tapi kalau ini laporan, nanti dibuatin laporan, nanti rekayasa data, gitu kan, seakan-akan itu memang sudah masuk dalam anggaran tapi dibagi-bagi, makanya tidak boleh, haram hukumnya. Saat sedang wudhu, setelah wudhu ada atau sholat, saya sering merasa was-was karena keluarnya angin dari kubul dan dubur, tapi sering tidak berbunyi dan berbau. Sahkah sholat saya apabila keluar? Dan apakah keluarnya keputihan pada wanita membatalkan wudhu? Ini ada hadis Bukhari menjelaskannya, di mana Nabi seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat kadang-kadang was-was apakah saya keluar angin atau tidak. Kata Nabi SAW, selama kau tidak dengar suara dan tidak berbau, maka berarti ya, sah, nggak ada masalah. Itu kan artinya memang itu cuma was-was biasanya. Kalau masalah tadi ini apa? Keputihan itu tidak batal, setahu saya, Allahu alam, tidak batal karena itu memang cairan yang tidak dianggap memang sengaja, bukan cairan yang dianggap sengaja, bahkan lebih cenderung ulama mengatakan tidak najis, Allahu alam. Benarkah doa kunut hanya sunnah Ustaz? Dan ternyata Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk membaca dalam kunut subuh. Ini sudah saya pernah jelaskan, sering saya jelaskan ya. Hadisnya dilemahkan oleh para ulama tentang kunut subuh dan yang disunnahkan adalah pada saat witir. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Tapi kalau lagi sholat berjamaah dan orang lagi kunut, tidak apa-apa Anda lakukan. Ya Imam Ahmad mengatakan lebih baik seseorang itu tidak sholat. Ya lebih baik tidak sholat kalau seandainya dia sholat dengan imam yang kunut lalu dia tidak kunut. Jadi artinya jangan sampai dia gara-gara itu saja lalu dia menghindar. Tapi sekarang ada banyak pendapat ulama yang terakhir ini. Fatwa-fatwa para ulama yang bisa dipegangi fatwanya, mereka mengatakan lebih baik seseorang itu kalau dia merasa tidak fitnah, kalau tidak ikut maka dia tidak lakukan. Tapi kalau dia takut fitnah nanti malah dinilai buruk oleh orang lain, maka dia niatkan untuk kunut nazilah. Masalah niat untuk sholat Ustaz, kenapa ada yang bilang tidak usah melafadzkan usolli farda, lalu niat apa yang dibaca ketika mau sholat? Memang itu tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW, makanya kita tidak lakukan, gitu kan? Pernahkah ada sebuah hadis dari Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau sholat bacalah usolli farda, salatid duhur dan seterusnya. Belum pernah ada satupun riwayat, semua bab sholat membahas masalah itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, ini hanya karangan dari sebagian orang-orang dari Al-Azhar di Mesir, yang mengatakan perlu menguatkan niat dalam hati dengan lafaz, gitu kan? Tapi mereka mengatakan, ini pun teman-teman yang mengatakan mengucapkan usolli farda ini, mereka mengatakan ini adalah pelengkap niat dalam hati. Jadi kalau ada orang sholat, niat dalam hati mau sholat duhur, Allahu Akbar, dia lupa dengan lafaz lisannya, maka sah sholatnya. Tapi kalau ada orang mengatakan usolli farda salat duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak sah. Gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan karena tidak pernah ada hadis yang menyebutkan lafaz niat dengan lisan, maka mengatakan niat dalam hati. Misal tadi Anda mau sholat isya, begitu imamnya Allah Akbar, kita terlintas mau sholat isya dan berjamaah, selesai. Dan kita sudah tahu kita jadi makmum, tidak usah bilang lagi makmuman. Yang imam sudah tahu jadi imam, tidak usah lagi mengatakan imaman. Memang sudah begitu, ya, yang harus kita lakukan. Kenapa ya Ustaz saya sering dengar, ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustaz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat, mohon penjelasannya. Bukan salah. Kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir, terlintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca-baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil. Butuh penuntun, gitu kan? Penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya. Jelas ada perintahnya. Kalau ini tidak ada perintahnya. Tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah Yasin, umum saja gitu. Bukan karena ditentukan malam Jumatnya. Maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan.
Butuh waktu, butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas sekalian bukan menyoroti surah Yasin ya. Jangan salah faham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau tuntun kerjain. Yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali gitu kan. Kalau kita hanya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi berarti kita meninggalkan yang lebih pantas gitu kan. Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh dalil yang menjelaskan. Teman anak ada yang bilang mazhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah dan maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bid'ah? Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi SAW, yang jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar, gitu kan. Kata Nabi SAW, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan dan kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini berarti bid'ah yang baik, gitu kan. Sementara bid'ah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak contohkan. Dan bid'ah ini rivalnya adalah sunnah. Ya, sampai ulama sepakat mengatakan siapa yang menghidupkan sunnah mematikan bid'ah. Siapa yang menghidupkan bid'ah berarti menghidupkan sunnah, gitu kan. Berapa banyak ikhwas kalian ibadah yang kita belum kerjakan. Kenapa kita harus susah nih? Ya, buat lagi melakukan bid'ah apalagi dikatakan hasanah. Yang sunnah aja difokus kerjain istiqomah. Itu aja selesai. Pasti-pasti diterima, gitu kan? Jelas-jelas ada dalilnya. Kenapa bukan ini yang kita fokus? Itu aja sudah banyak yang terbengkalai. Berapa banyak subhanallah orang-orang yang melakukan maulid Nabi SAW, gitu kan? Katanya bentuk cinta dengan Nabi SAW. Coba lihat kehidupan sehari-hari. Jalani enggak sunnah Nabi SAW, gitu kan? Jauh sekali dari sunnah Nabi. Bahkan ada yang tidak sholat hadir, gitu kan? Dan banyak sekali hal yang termasuk subhanallah pelanggaran. Karena yang paling penting Nabi SAW tidak pernah merayakannya. Tidak pernah melakukan itu, gitu kan. Itu yang paling penting. Maka kita sebagai pengikut sejati beliau tidak melakukannya juga. Kalau seandainya ada yang mengatakan tidak saya harus melakukan, ya itu silahkan. Hak Anda. Saya tidak menyalahkan. Silahkan saja. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui. Dan saya cuma mengajak kepada kemurnian. Nabi SAW tidak contohkan, maka saya pribadi tidak kerjakan. Yang mau ikut silahkan, yang tidak mau Anda nanti bertanggung jawab sendiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir adalah Ustaz, benarkah ahli sunnah wal jamaah tidak pernah melakukan zikiran bersama setelah sholat di masjid? Kenapa seperti itu Ustaz? Ya. Jadi yang saya tahu Allahu alam memang Abdullah bin Umar menyebutkan dalam riwayat bahwasanya saya mengetahui sholat di masjid Nabi SAW sudah selesai dengan saya dengarkan suara zikir mereka. Dengan saya dengarkan suara zikir mereka, maksudnya Nabi dan para sahabat. Jadi di zaman Nabi SAW itu zikir habis sholat bersuara sebenarnya. Bersuara. Tetapi tidak dilakukan secara bersamaan. Gitu. Jadi misal Nabi SAW lagi baca ayat kursi. Sahabat sana lagi baca Al-Ikhlas. Sahabat sana lagi baca Al-Falaq. Yang sana lagi baca Subhanallah 33. Dibebaskan oleh Nabi SAW. Itu yang ada dalam hadis. Tapi suara mereka terdengar. Suara mereka terdengar, gitu kan. Kalau ada sekarang orang lebih memilih zikir dengan tidak mengeluarkan suara, gitu kan. Mungkin hanya dia saja yang dengar. Itu adalah termasuk adab sebenarnya. Adab dan tata kerama agar orang-orang tidak terganggu dengan dia. Tapi intinya disunnahkan, boleh saja orang mengeraskan suaranya dalam zikir habis sholat ya. Tidak ada masalah. Ya, kita lihat kalau selama saya pernah di Saudi 7 tahun, setiap saya sholat di masjid-masjid yang ada di dekat-dekat rumah masyarakat itu pas habis sholat mereka pada baca la ilaha illallah, ada yang baca subhanallah, baca ayat kursi, tapi masing-masing secara individual. Karena membaca secara serentak berjamaah ini itu butuh panduan, butuh tuntunan dari Nabi SAW. Apakah Nabi SAW pernah menuntunnya? Yang kita temukan malah yang ada adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan pada saat dipanggil oleh Ubay bin Ka'ab, dan di situ ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir, yang pimpinannya mengatakan subhanallah, anak-anak semua murid-muridnya mengatakan subhanallah, gitu kan, sambil mereka memegang batu dan memindah-mindahkannya. Maka Ka'ab bin Malik mendatangi rumah Abdullah bin Umar berkata, wahai Abdullah bin Umar, kalau kau lihat ini pasti kau tidak suka, karena ini tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Kata Abdullah bin Umar, apa itu? Silakan kau ke masjid. Ditemukanlah di masjid tersebut ternyata ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir sambil dituntun. Pimpinannya mengatakan subhanallah, yang lain pada itu subhanallah. Sambil rame-rame subhanallah, 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 rame-rame gitu. Kata Abdullah bin Umar pada saat masuk, wahai kaum ini segelintir orang, apakah kalian tidak khawatir azabnya Allah turun? Kaget Abdullah, orang-orang itu pada kaget. Ada apa wahai Abdullah bin Umar? Apa yang kami lakukan? Kami sedang berzikir kepada Allah.
bagaimana bisa azabnya turun? Apa kata Abdullah bin Umar? Fahami pendapat beliau. Ini sahabat Nabi, gitu kan? Yang terkenal dengan sahibut ta'assi. Orang yang paling fanatik dengan Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi apa saja dikerjakan oleh beliau, semua yang Nabi kerjakan gitu. Beliau mengatakan, sungguh bajunya Nabi SAW masih bisa dilihat dan dipakai. Artinya Nabi ini baru meninggal, bajunya aja sekarang masih ada. Panci-pancinya masih bisa dipakai, rumahnya masih bisa dihuni. Kalian sudah berani melakukan apa yang Nabi kalian tidak contohkan, gitu kan? Berarti akan datang azabnya Allah bukan karena perbuatan kalian, tapi karena tidak pernah nabinya contohkan. Artinya kalian menambah-nambah dalam agama ini. Jadi ini berbahaya sekali, gitu kan? Seseorang telah datang di depan Hasan Basri lalu sholat habis asar 6 rakaat. Salam habis asar, sholat 6 rakaat sunnah. Lalu orang ini begitu setiap mau salam, Hasan Basri mau ingatin, dia sholat lagi. Begitu selesai 6 rakaat langsung ditahan sama Hasan Basri. Dikatakan, kenapa kau sholat habis asar? Dia bilang, wahai imam, dia tahu ini Imam Hasan Basri, ulama. Wahai imam, apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Apa kata Hasan Basri? Tidak. Allah tidak akan azab kau karena kau sholat. Tapi Allah akan azab kau karena kau melakukan apa yang nabinya enggak contohkan. Yang merupakan ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi enggak pernah contohin ada asar, setelah asar sholat 6 rakaat. Dari mana dasarnya kau lakukan? Gitu. Jadi termasuk dosa itu kalau melakukan apa yang Nabi SAW tidak lakukan. Dan kita cap itu bagian daripada agama. Seakan-akan kita masukkan ajaran baru di agama Islam yang sudah sempurna. Allah bilang dalam Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata-kata akmaltu, saya sudah sempurnakan agama kalian. Kata ulama Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ini dalil nyata Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua ajaran agama Allah. Dan juga setiap muslim tidak perlu lagi menambah sekecil biji sawi pun dari ajaran agama ini. Cukup dengan yang ada saja, selesai. Maka kita tidak ada lagi masuk ke syubhat, tidak ada lagi masuk ke ragu-raguan. Lakukan apa yang sudah diperintahkan saja, titik. Maka itu akan membawa kita insya Allah ke dalam surga Allah SWT. Mungkin begitu dulu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.